Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bapak, para bunda, anak-anak kami semuanya? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita bisa beribadah. Karena taat adalah nikmat. Taat itu adalah nikmat. Ketika seseorang itu taat, maka yang dirasakan di dalam hatinya adalah kecukupan dan kekayaan. Kalau ditengok ya di dalam perkataan hikmah bahwasanya ketaatan itu adalah suatu bentuk harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sehingga kita merasa cukup. Tetapi dalam ketaatan itu juga dituntut yang namanya keikhlasan. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan insyirafuka ayya'lamal khalqa bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Insyirafuka, rasa keagunganmu itu ya. Ayya'lamal khalqa bi khususiyatik, bahwa makhluk itu mengetahui dengan khususiyatik, keistimewaan. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik, itu adalah pertanda belum jujur kamu untuk menyembah Allah. Dalil ala adami sidqika fi ubudiyatik. Jadi kalau dalam sholat, dalam bersedekah, dalam berbuat kebaikan, itu kita buat orang ingin tahu. Ini kan ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita. Maka ada istilahnya syirik gitu. Syirik itu ada syirik khafi, ada syirik jali, yang tampak, yang tak tampak. Dalam perkara sholat ini saja, terkadang hati kita, aku mau nilai bagus, maka dia rajin sholat. Aku mau disanjung oleh orang, maka dia rajin beribadah. Tapi bukan karena Allah. Begitu juga dalam belajar. Peliharalah niat. Innamal a'malu binniyat. Batasan amalan itu sesungguhnya itu adalah niat. Jadi datang ke pondok, niatnya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke pondok untuk jadi orang-orang yang Allah ridhoi. Datang ke pondok ingin kita agar melanjutkan estafet Rasulullah SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Jadi kalau di dalam belajar di pondok ada kesusahan, itu adalah bentuk kesungguhan yang Allah ingin tunjukkan. Begitu juga dalam bab rumah tangga. Di Kampung Mandung ini mungkin ada dalam perkara rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pasangan, baik suami, baik istri, tak sebagaimana harapan kita, ya, tak sebagaimana keinginan kita. Begitu juga anak. Terkadang dalam doa kita itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh, jadikanlah aku orang yang taat, jadikanlah aku ingat kepadamu. Tapi dalam perkara ingat kita kepada Allah itu, Allah kasih ujian supaya kita tambah ingat. Dikasih suami yang parah, dikasih istri yang parah, dikasih anak yang parah, supaya itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa hari yang lalu saya sama Yai Muharrar duduk kami di samping. Ada anak pondok, saya terharu ketika dia memeluk anak itu. Peluknya itu. Kenapa? Terharunya upaya dia untuk memandu manusia itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak itu dan anak-anak yang baik, orang-orang yang kelak melanjutkan estafet Rasulullah, orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang taat, orang yang bermanfaat bagi agama. Tapi saya perhatikan ketika ayahnya pulang, dia dipeluk, yang dirasakannya itu putus asa. Ada yang semalam sampai ditonjok, digerau, ya. Itu supaya apa? Supaya ketika manusia putus asa harapannya cuma sama Allah.
Ada model manusia itu imannya bergantung uangnya. Uangnya banyak, imannya banyak. Uangnya tidak ada, imannya tidak ada. Jadi ketika kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita dapatkan Allah secara penuh. Ya, macam contohnya lah, alhamdulillah sambutan Kampung Mandung ini luar biasa, memuliakan para tamu. Insya Allah ketika memuliakan para tamu kan ada di situ. Mayyu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah memuliakan tamunya. Akibat memuliakan tamu, rezekinya Allah muliakan. Beberapa hari yang lalu saya cerita sama Yani. Ini kalau untuk kapasitas tempat tinggal, lalu didirikanlah kedai, dibuatlah kedai. Kedai itu dengan orang yang sebegini tidak akan mencukupi usahanya. Tapi Allah Ta'ala kirim untuk manusia dari berbagai daerah, termasuk pada diri saya. Saya ini di Sumatera Utara. Entah mimpi apalah, entah izin macam mana lah saya bisa datang kemari. Maka ada bahasa yaitu Lauhil Mahfuz, Al-Lauhil Mahfuz, Il-Lauhil Mahfuz. Jadi garisan itu sudah ada. Macam kalian, kalau memang kalian ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi murid pesantren Al-Mubarak, maka Allah Ta'ala akan kokohkan hati. Allah kokohkan jiwa kalian. Walaupun ini saya tengok makin bertambah murid ini, makin banyak judik itu. Karena itu memang penyakit pondok sama penyakit asrama. Kalau udah kumpul orang-orang banyak pakaian dan beragam itu, budik itu akan ada. Kasus tempoh hari terjadi budik itu, kayak menggitar jadi sama ngapal menggitar dia, main gitar dia. Itu satu rumah. Nah, jadi memang petunjuk dari kedokteran itu direbus tuh pakaian, direbus supaya mati itu kutunya, karena budik itu adalah kutu halus. Jadi dia membuat benana. Ada salah satu pengobatan tradisional pakai lerang itu. Lerang itu semalam saya beli di Pasar Bintoro, campur dengan kanji, campur dengan air. Setiap mau tidur, sapukan. Insyaallah lama. Saya rasa terima kasih sambutan dari masyarakat Kampung Mandung. Mudah-mudahan bapak-bapaknya Allah lancarkan rezeki, Allah sehatkan badan, para bunda begitu juga. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah baikkan kehidupan, Allah jadikan kampung ini penuh barakah, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih-salihah, Allah jadikan rezeki kita penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam surga Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berpasrah, memohon, meminta, berharap kepada-Mu. Sadarkan ya Allah, kami banyak keterbatasan, kami banyak keperluan ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami memohon, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu lah kami meminta. Ya Allah, sampaikanlah doa kami untuk dua ibu bapak kami, ibu yang susah mengandung kami, susah payah dia membesarkan kami, berkorban nyawa antara hidup dan mati ketika dia menghadirkan kami ke dunia ini. Di waktu kami kecil ya Allah, ibu kami mencuci kotoran kami, ibu kami merawat kami, menyuapkan kami. Ketika kami lemah ya Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan ayah kami ya Allah, membanting tulang mencari rezeki untuk mencukupkan kehidupan kami. Mungkin kami pernah membuat mereka menangis ya Allah, mungkin kami pernah membuat mereka bersedih ya Allah, mungkin pernah kami membuat mereka kecewa ya Allah. Maka ya Allah, sayangilah dua ibu bapak kami. Jangan sempat timbul di dalam hati kami ya Allah penyesalan ketika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya Allah, ya kata ibu bapak kami di dalam hidup ini sudah tidak ada lagi, maka rindu kami bersama dengan mereka. Ya Allah, kalau orang tua kami sudah tidak ada, lapangkanlah kubur mereka, terima amal ibadah mereka. Jangan sempat gara-gara kami ya Allah mereka masuk neraka. Jangan sempat gara-gara kami ya Allah mereka terbebani sehingga besar hisabnya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang muda ini hatinya istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahkan keistiqomah itu ya Allah lebih baik daripada 1000 keramatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah yang punya hajat di antara kami sampai. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solihah.
Jadikanlah suami kami suami yang saleh, jadikan istri kami istri yang salihah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah yang belajar ini ya Allah orang-orang berhasil kelak menjadi orang-orang yang Engkau cintai dan ridhai kelak bersama dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kokohkan hati kami dengan kemaafan. Sayangi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.